Shalom semuanya. Coba tangannya diangkat semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudara semuanya malam ini. Semua saya lihat dalam keadaan baik, sehat, ya. Puji Tuhan. Selamat bergabung di Fellowship Satu Jiwa malam ini. Kita malam ini Satu Jiwa edisi khusus, ya. Kita akan belajar banyak hal tentang keluarga, dan kita juga kedatangan Pastor Budi Mulyono. Shalom Pak Budi, yang akan share firman buat setiap kita malam ini. Saya percaya lewat hambanya kita akan banyak belajar tentang keluarga. Puji Tuhan. Saya akan menyapa dulu nih ya beberapa rekan-rekan saudara yang sudah bergabung bersama dengan kita di Fellowship Satu Jiwa. Ada Tante Lili. Shalom Tante Lili. Semangat terus ya, sehat selalu ya. Untuk Cirina, untuk Bu Cihwa, untuk Cileni, Bu Evi. Bu Evi gimana kabarnya? Ada Pak Gunawan, Ibu Yustiana, ada Bu Anita. Shalom Bu Anita. Kabarnya gimana Jambi? Ada Ibu Sulia, ya, juga Yustiana, Ibu Yustiana dari Jawa, ada Lisa, Pak Habil Daniel juga. Shalom Pak Habil, Pak Hakim. Shalom Pak Hakim. Shalom semua rekan-rekan yang bisa bergabung malam ini, juga yang ada di YouTube, ada di channel Facebook Aruna 1 Pascal 23. Shalom juga karena acara ini live ya. Dan sekali lagi saya mau sampaikan buat Bapak, Ibu sekalian, saudara yang terkasih, kalau ada pokok doa, ada kesaksian, nanti bisa di-share di kolom komen ya. Setelah selesai kita acara ini, kita bisa saling mendoakan, saling berbagi. Puji Tuhan. Dan di edisi khusus ini, setiap edisi yang kita katakan khusus, pasti ada tanya jawab ya, supaya kita bisa lebih ada interaksi. Ya, gunanya edisi khusus kita lebih belajar lebih dalam lagi ya, supaya kita bisa diberkati lewat hambanya Pastor Budi Mulyono malam ini. Saudara siap untuk menerima lawatan Tuhan malam ini? Amin. Yang siap katakan dengan iman, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan ya, kita siapkan hati kita. Dan saya silakan hambanya saudara kita Roy Hasim. Shalom semuanya. Mari kita siapkan hati kita yuk. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kita diawali, Tuhan aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau.
dengan roh. Ku rindu lawatanmu, rindukan. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, mengurapi saat ini, Yesus rindukan, kau hadir di sini saat ini, mengurapi saat ini, Yesus rindukan, kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Mengurapi saat ini, kita nyatakan sekali lagi, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu, ku rindukan, kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan, mengurapi saat ini, Yesus ku rindukan, kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan, mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita buka hati kita, angkat sembahan penyembahan kita. Kami sungguh haus akan Engkau saat ini, Tuhan Yesus. Penuhi kami saat ini, Tuhan Yesus, dengan hadirat-Mu, ya Bapa. Puaskan kami, Tuhan, saat ini, Tuhan Yesus. Yang letih lesu, Tuhan, biar disegarkan kembali, Tuhan Yesus. Pura Bapa ya tara mara 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 mara. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Lawat kami Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi
saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Rindukan Roh mengurapi saat ini, Yesus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiranmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiranmu. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiranmu. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal hadiranmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiranmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiranmu. Kami bersyukur Tuhan buat malam ini Kau pertemukan kembali setiap kami hamba-hambamu dalam fellowship satu jiwa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu semua itu karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Malam ini Tuhan yang bekerja di tengah kami, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang urapi hamba-Mu Pastor Budi Mulyono yang akan sharing firman Tuhan, juga urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu, supaya kami semuanya menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan bahas tentang seri kehidupan keluarga. Ya, kebetulan ada bersama dengan kita malam ini Pastor Budi Mulyono. Ya, dia adalah kepala departemen untuk pelayanan jemaat di GBI Sukawarna. Ya, dia membawai juga salah satunya untuk pelayanan keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu yang berkeluarga atau mau berkeluarga akan pasti banyak ketemu dengan wajah yang satu ini ya. Haleluya. Pastor Budi Mulyono. Dan saya sengaja
undang hambanya ini untuk share tentang keluarga, karena saya percaya Pastor Budi Mulono pasti banyak ketemu dengan jemaat, dengan orang-orang yang mungkin punya pergumulan, punya masalah ya tentang masalah keluarga. Dia bisa sharingkan ini buat setiap kita, sehingga kalau ada di antara rekan-rekan semua keluarga-keluarga Kristen 4 ini yang mungkin juga sedang punya pergumulan, bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya. Dan juga nanti selesai sharing dari firman Tuhan ini, kalau Bapak Ibu sekalian ada yang mau tanya ya tentang masalah keluarga, nanti kita akan siapkan waktu khusus, ada sesi tanya jawab ya. Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Saya persilahkan hambanya Pastor Budi Mulono untuk membagikan sesuatu buat kita. Silakan, Pak Budi. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Rudi, udah kasih kesempatan. Semua bisa mendengar suara dengan baik. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang masalah di dalam keluarga, dalam pernikahan secara khususnya, yaitu masalah mengatasi perbedaan. Ya, mengatasi perbedaan. Saya kira saya akan sharing malam hari ini, tidak menggurui, tidak berkhotbah, tapi saya mau sharing apa yang saya dapat dari Tuhan dan dari pengalaman melayani keluarga demi keluarga. Nah, Bapak Ibu, satu kali ada sebuah sekolah minggu, ya, yang dimana ada seorang guru sekolah minggu nanya sama anak-anaknya. Jadi si guru sekolah minggu ini nanya, ada di antara anak-anak yang tahu tentang firman Tuhan, ayat tentang baptisan? Maka beberapa anak langsung mengangkat tangannya. Dan ditunjuk satu anak, langsung anak itu menjawab, tentang baptisan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Gurunya bilang, oh bagus, bagus. Lalu gurunya nanya lagi, siapa di antara kalian yang tahu ayat tentang pengampunan? Lalu anak-anak juga banyak yang mengangkat tangan. Dan mereka menjawab, jika kamu tidak mengampuni Bapak, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kamu. Tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, wah bagus, gurunya senang. Lalu yang ketiga, gurunya nanya, ada nggak di antara kalian yang tahu tentang ayat pernikahan? Nah, mulai anak-anak tidak ada yang mengangkat tangan, karena mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan soal pernikahan, namanya juga masih anak-anak. Tapi tiba-tiba ada seorang anak yang di belakang dan mengangkat tangan dan dia berkata, saya tahu Kak. Oke, kamu tahu apa ayat tentang pernikahan? Maka anak ini menjawab, ya Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara, ini memang hanya sekedar ilustrasi ya, saudara ya. Tetapi ternyata ilustrasi yang sederhana ini menggambarkan bahwa banyak memang yang menikah itu tidak tahu sebetulnya. Sehingga akhirnya mereka mengambil keputusan yang salah di dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Nah, malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat ada beberapa perbedaan yang seringkali terjadi di dalam sebuah pernikahan. Saya coba melihat dari beberapa perbedaan dulu, apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, apa yang saya alami di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam melayani jemaat Tuhan. Yang pertama adalah dari cara berpikir. Terjadi perbedaan antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan dari cara berpikir. Saya ambil dari sebuah buku yang judulnya Laki-laki seperti wafer dan perempuan seperti bakmi. Jadi wafer itu adalah sebuah kue yang terkotak-kotak, Bapak Ibu Saudara. Nah, laki-laki itu berpikirnya terkotak-kotak. Dia berpikir masuk dalam sebuah kotak. Ketika dia bekerja, maka dia akan masuk dalam kotak pekerjaan. Ketika dia sampai di rumah, dia akan tinggalkan kotak pekerjaan dan dia masuk dalam kotak istirahat atau kotak keluarga. Terkotak-kotak. Kelebihannya adalah bahwa laki-laki lebih konsentrasi, bisa lebih baik di dalam fokus menghadapi segala sesuatu. Nah, beda dengan wanita. Kalau wanita itu seperti bakmi, sambung menyambung menjadi satu. Ya. Bakmi itu panjang dan bersentuhan satu dengan yang lain. Kalau wanita itu berpikir, semuanya dia akan pikirkan.
Dari A sampai Z dia akan pikirkan. Nah, ini merupakan sebuah perbedaan, sehingga ada beberapa suami yang berkata, Pak, saya sebetulnya hanya berpikir A, tapi kenapa ketika diterima oleh istri, maka istri bisa berpikir bisa A, B, C. Ya, ini perbedaan, dan ini terjadi, sehingga akhirnya karena tidak mengerti jadi salah paham. Dan dari salah paham yang kecil tidak diselesaikan, jadi konflik yang cukup besar. Contoh yang sederhana, Bapak Ibu Saudara, kalau laki-laki dengan laki-laki itu berbicara, maka dia akan berbicara satu topik demi satu topik. Ya, contohnya kalau kita berbicara mobil gitu ya, sekarang mobil yang paling bagus apa sih? Sebutin satu merek. Terus temannya bilang, oh enggak, lebih bagus yang ini. Kekurangannya mobil yang kamu sukai itu kadang-kadang mesinnya suka bunyi nggak bagus, dan seterusnya. Terus baru setelah selesai dengan bicara mobil, bicara yang lain, bicara politik. Tapi kalau wanita enggak, Bapak Ibu Saudara, ketika dia ketemu sama temennya dan dia ngobrol, si itu sekarang punya mobil baru loh. Mobil baru, mobilnya apa? Oh, mobilnya ini. Terus kemudian dia sebutkan mobil mobil itu mah nggak terlalu bagus, lebih bagus mobil ini. Kenapa? Karena mobil ini enak buat jalan-jalan, bisa bawa barang banyak, bisa ini. Ngomong-ngomong, kamu jalan-jalannya kemarin kemana? Saya mah cuman ke Bali, saya cuma ke sini. Nah, saudara bisa lihat kan, ini perbedaan. Cara berpikir saja sudah berbeda. Ya. Lalu yang kedua, karakter sudah berbeda. Saya kebanyakan menemukan pasangan-pasangan yang menikah setelah konseling pranikah itu banyak yang stabil, selalu ketemunya sama intim. Kalau zaman dulu sebutnya flegmatik, ketemu sama sanguin. Stabil itu diam, flegmatik itu diam, tapi kalau intim atau sanguin itu banyak ngomong, banyak cerita. Kalau stabil itu emosinya bisa stabil. Kalau dia marah, juga marahnya tidak terlalu besar. Tapi kalau senang, dia juga tidak menunjukkan kesenangannya. Beda dengan yang intim dan sanguin. Kalau dia senang, dia akan kelihatan sekali senangnya. Ya, saudara lihat juga kalau dalam ibadah, kalau orang yang sanguin, begitu praise bisa langsung loncat-loncat. Orang stabil, ya tenang-tenang saja, paling cuma ngangkat tangan doang. Nah, karakter ini juga bisa menjadi sebuah perbedaan, dan kalau tidak ditanggapi dengan baik, maka ini bisa jadi sesuatu yang menimbulkan konflik juga. Perbedaan yang lain soal minat. Ada yang suami istri, yang satu hobinya traveling, yang satu lagi hambadi. Hambadi itu adalah orang yang senang tinggal di rumah. Ya, yang suaminya senang traveling, tapi kalau istrinya senangnya di rumah, atau sebaliknya. Sehingga kadang-kadang kalau menentukan sebuah acara bisa cukup panjang, mau kemana, karena ada perbedaan minat di sini. Lalu juga ada perbedaan kebiasaan. Kalau pria kebiasaannya selalu cari solusi, Bapak Ibu Saudara. Ngobrol, cari solusi, gimana ya bisa menyelesaikan ini. Tapi kalau wanita nggak selalu cari solusi. Yang penting dia bisa punya komunikasi dengan suaminya. Dia bisa didengar sama suaminya. Suaminya memperhatikan dia. Mungkin dia sendiri sudah tahu solusinya, tetapi dia cuma ingin cerita. Dia ingin sampaikan itu supaya beban dalam hatinya berkurang. Sedangkan si suami berpikir solusi. Pak, ini pembantu kita hari-hari ini banyak yang dia seringkali ngeluh begini. Suaminya langsung berpikir, ya udah kalau banyak ngeluh keluarin aja, ganti sama pembantu yang baru. Kan kalau pria itu seperti itu, selalu pikirnya solusi, gampangnya seperti apa. Tapi kemudian istrinya jadi marah. Papa tuh gimana ya? Gak mikir, cari pembantu sekarang susah. Pembantu yang seperti ini tuh susah, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ternyata setelah diselidiki sebetulnya si istri juga sudah punya solusi, cuman dia ingin bicara saja. Nah, ini juga perbedaan yang ada, saudara-saudara, di dalam suami istri, dan bisa menimbulkan konflik kalau kita tidak mengerti. Prinsip kebahagiaan juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, kalau dia sukses, pekerjaannya sukses, usahanya sukses, karirnya sukses, dia bahagia. Tapi kalau wanita, kalau dia nyaman, kalau dia yakin bahwa suaminya adalah pria yang setia, yang bisa dipercaya, bertanggung jawab, dan dia bisa nyaman, dia tidak
deg-degan kalau suaminya harus pergi keluar kota, itu bahagia menurut dia. Kalau pria itu kalau dituruti perkataannya dia bahagia. Kalau wanita didengar bahagia. Jadi memang ada perbedaan yang pasti akan terjadi Bapak Ibu Saudara di dalam pernikahan karena kita menikah dengan lawan jenis, pria dan wanita. Nah, mari kita lihat sekarang kebenaran yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kebenaran yang pertama adalah bahwa Allah yang membuat perbedaan. Ya, mungkin ada yang berpikir, Pak, kalau kita sama, gampang untuk membangun rumah tangga. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena perbedaan itu Allah yang buat. Kejadian 1 ayat 27, Alkitab berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, Tuhan yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan manusia, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang menciptakan laki-laki dan perempuan dengan segala perbedaannya ya Allah. Allah yang merancang semuanya, Allah yang menciptakan. Inilah kebenaran yang pertama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk dalam pernikahan, ini sesuatu yang harus kita sadari. Saya sering kali berbicara di dalam bimbingan pranikah, bahwa pasti akan ada terjadi perbedaan, dan itu memang harus terjadi karena Tuhan yang memang merancangkan dan menciptakannya. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Kenapa rencana Allah tidak terjadi dalam hidup saya? Pak, kalau memang perbedaan Tuhan yang buat, kok saya sama istri saya atau saya sama suami misalnya, kok tidak mengalami segala sesuatu yang baik dari rencana Tuhan itu? Kok rencana Tuhan tidak terjadi sih? Kok suami saya tidak menopang saya? Kok istri saya tidak menopang saya? Dia tidak mengerti saya. Kalau memang Tuhan yang menciptakan perbedaan, kenapa bisa jadi terjadi konflik? Bisa terjadi kekecewaan. Kalau memang Tuhan yang merancangkan perbedaan itu, kenapa bisa terjadi pertentangan? Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini jawabannya adalah bahkan terjadi perceraian pada akhirnya. Jawabannya sebetulnya sederhana, bahwa pilihan dan keputusan Adam dan Hawa lah yang salah. Bapak Ibu Saudara, mari kita atur apa yang ada dalam pikiran dan hati kita, bahwa Allah tidak pernah salah di dalam setiap rancangannya. Kenapa? Kalau kita menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan, maka itu adalah sebuah celah di mana akhirnya kita bisa jadi kecewa. Dan ketika kita kecewa, kita bisa tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, itu satu hal yang cukup berbahaya. Nah, kenapa semuanya itu tidak terjadi? Kalau memang Tuhan yang menciptakan perbedaan, harusnya semua ini tidak terjadi dalam hidup saya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita belajar bahwa dari pertama, Adam dan Hawa yang salah mengambil keputusan. Rencana Allah yang sempurna atau kehendak kita yang egois. Jadi selalu ada dua pilihan. Apakah kita mau memilih rencana Allah yang sempurna, ya, atau kita mengikuti kehendak kita yang egois? Nah, dalam banyak masalah yang terjadi dalam pernikahan, kita harus jujur bahwa kita mengikuti kehendak kita sendiri, bukan mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 3:4-6 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi kamu mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, kalimat kamu akan menjadi seperti Allah ini menarik hati dari Hawa. Karena itulah sesuatu yang membuat Hawa akhirnya mengambil keputusan yang salah, dan Adam pun mengikutinya. Kenapa? Karena pohon itu menarik hati, memberi pengertian. Bisa menjadi seperti Allah, sesuatu yang naik. Inilah dosa yang pertama, selalu ingin naik, naik, dan naik. Padahal sebetulnya Tuhan Yesus mengajar justru kita harus turun. Dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan Tuhan Yesus itu merendahkan diri supaya apa? Supaya rencana Allah yang sempurna itu terjadi. Nah, kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa perbedaan yang diciptakan Tuhan itu justru untuk menggenapi rencana Allah yang sempurna dalam hidup kita. Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu,
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Rencana Allah ini justru terjadi di mana? Di dalam sebuah pernikahan yang di dalamnya ada perbedaan antara suami dan istri. Coba bayangkan kalau suami sama istri sama. Gimana cara beranak cucu? Siapa yang mau hamil dan melahirkan kalau dua-duanya sama? Bapak Ibu Saudara, tapi kan Tuhan berikan kemampuan buat perempuan sebagai istri bisa hamil, bisa melahirkan, kemampuan untuk suami bisa memberikan benihnya, dan akhirnya beranak cucu. Bukan cuma dalam hal fisik saja, tapi dalam jiwa, dalam pemikiran, di dalam banyak hal juga dibuat perbedaan supaya rencana Allah ini bisa digenapi di dalam kehidupan manusia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya coba mengingatkan kembali, apa tujuan kita menikah? Dan apa tujuan Tuhan di dalam pernikahan kita? Ada banyak orang punya tujuan dalam pernikahan. Satu, misalnya, yang negatif, lari dari keluarganya karena dia udah nggak tahan. Atau dia ingin mendapatkan, seks yang halal, dan seterusnya. Tapi ada juga yang sudah punya tujuan yang baik, ingin membangun rumah tangga, ingin punya keturunan, dan seterusnya. Tapi sebetulnya ada satu tujuan ilahi yang seringkali lupa. Dalam Kejadian 2:24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tujuan ilahi, tujuan Tuhan tetapkan di dalam sebuah pernikahan adalah kita ini bersatu. Tidak jadi sama. Bersatu itu berbeda untuk jadi sama. Nah, kebanyakan yang saya hadapi di dalam konseling pernikahan adalah banyak yang berpikir jadi sama. Saya laki-laki, saya ingin istri saya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya idolanya mamahnya. Jadi dia inginkan istrinya seperti mamahnya. Lalu si wanitanya juga ingin suaminya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya idolanya papahnya kalau dia memang senang sama papahnya. Dia inginkan suaminya seperti papahnya. Begitu masuk dalam pernikahan, ternyata itu tidak terjadi. Ya, fakta tidak sesuai dengan ekspektasi. Apa yang dihadapi tidak sesuai dengan harapan. Berbeda jauh. Wah, istri saya ternyata seperti ini, beda jauh sama apa yang saya inginkan. Suami saya seperti itu. Dan akhirnya banyak yang kembali dan berkata, Pak, kayaknya saya salah pilih jodoh nih, Pak. Saya nggak cocok, saya salah pilih jodoh. Boleh nggak tukar tambah, Pak? Ya, emangnya handphone bisa tukar tambah, suami sama istri kan nggak bisa tukar tambah, Bapak Ibu Saudara ya. Kita tidak seringkali menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menetapkan bahwa kita jadi sama, kita jadi satu. Justru perbedaan itu membuat kita bisa jadi satu. Karena perbedaan yang ada bisa saling melengkapi. Kelebihan seseorang bisa melengkapi kekurangan pasangannya. Itulah tujuan ilahi. Menjadi satu, bukan menjadi sama. Jadi, mengenai tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, mengatasi perbedaan. Nah, kata mengatasi ternyata ada 4 arti. Menguasai, melebihi dalam hal tertentu, mengalahkan, atau menanggulangi. Nah, saya melihat bahwa arti yang tepat yang harus kita mengerti tentang kata mengatasi di dalam konteks ini adalah nomor 1, nomor 2 tidak. Nomor 3 juga tidak, nomor 4 juga tidak. Kita tidak melebihi satu dengan yang lain, suami tidak lebih tinggi daripada istri atau sebaliknya, suami juga tidak boleh mengalahkan istrinya, istri juga harus tidak punya konsep untuk mengalahkan suami atau menanggulangi, tapi mengatasi. Mengatasi artinya apa? Menguasai keadaan. Ya, menguasai perbedaan itu. Mengatasi perbedaan artinya bukan kita menghilangkan perbedaan, karena perbedaan pasti nggak akan bisa hilang. Bagaimana kita bisa sama ya, semuanya hobinya sama? Enggak. Pasti akan terjadi perbedaan dan bukan untuk dihilangkan, justru untuk kita kuasai, untuk kita kelola. Jadi kata mengatasi itu artinya menguasai, kita kelola, dan kita responi dengan baik. Perbedaan itu justru membawa sesuatu yang baik.
Ya, jadi saya kalau boleh mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom ini, dan juga yang mungkin melihat dari Facebook Live, mari kita sepakat bahwa mengatasi perbedaan bukan berarti menghilangkan perbedaan, bukan berarti kita memaksa pasangan kita untuk sama dengan apa yang kita mau, tapi justru kita mengelolanya. Bagaimana perbedaan yang Tuhan berikan ini menjadi sebuah kekayaan di mana kita bisa saling melengkapi dan kita bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dua hal saja Bapak Ibu Saudara yang saya ingin sharing bagaimana kita bisa mengelola perbedaan yang ada adalah yang pertama, mari kita belajar untuk menerima perbedaan itu. Ya, mari kita belajar untuk menerima bahwa pasangan kita tidak seperti yang kita mau. Bahwa mungkin ada kekurangannya. Kalau kelebihannya nggak usah diomongin lah. Kekurangannya, kejelekannya, bahkan keburukannya. Di dalam masa persiapan pernikahan, ini yang paling ditekankan. Kamu harus mengawali pernikahan kamu dengan menerima pasangan kamu apa adanya. Oh iya Pak, pastilah saya terima. Yang namanya juga baru masuk pernikahan ya, cintanya masih menggebu-gebu. Namanya bulan madu, 3 bulan sampai 1 tahun pertama itu masa bulan madu, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga semua rasanya bisa diterima, cocok. Nah, nanti kalau 1 tahun sudah lewat, madunya sudah hilang, tinggal bulan-bulanan. Nah, apa yang terjadi? Mulailah kelihatan di situ. Ya, apakah masih bisa menerima perbedaan? 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang harus kita perhatikan dengan baik. Saya melihat dari beberapa kasus yang terjadi, yang saya tangani, biasanya 0 sampai 3 tahun itu adalah masa yang cukup rawan, karena di situ mulai ketemu dan mulai membuat sebuah kecocokan di situ ya, bukan kecocokan tapi mencari cara supaya bisa saling menerima satu dengan yang lain. Nah, kalau ini lewat bisa bertahan. Nanti sudah masuk di usia 12 tahun pernikahan, ada yang namanya kebosanan di situ, kejenuhan. Nah, ini membuat masalah yang dulu tidak jadi masalah, sekarang jadi masalah. Dan akhirnya bisa terjadi. Beberapa kasus perceraian justru terjadi setelah mereka menikah di atas 13 tahun. Aneh gitu bisa terjadi. 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun sudah nikah bisa bercerai juga. Dan berkata, kita nggak cocok. Hah? Sudah punya anak berapa? 4. Nggak cocok aja anak 4, apalagi kalau cocok bisa 12 mungkin ya. Nah, bayangkan 20 tahun nikah sudah merasa tidak cocok. Padahal memang yang namanya cocok itu bukan berarti sama, tapi cocok itu kita bisa menerima perbedaan yang ada. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan yang ada? Mulailah dengan melihat sisi baik dalam pasangan kita di dalam sebuah ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 7-8 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara dan saya harus terus memelihara hubungan kita dengan Tuhan supaya damai sejahtera Tuhan itu mengalir terus dalam hidup kita sehingga hati kita, pikiran kita bisa dipelihara dengan baik sehingga kita bisa menerima perbedaan yang ada dan mengikuti semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah ayat yang ke-8-nya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Secara sederhana begini Bapak Ibu Saudara, ketika konflik terjadi, ketika masalah terjadi, seringkali kita salah memikirkan masalahnya itu, sehingga akhirnya masalah itu jadi besar, dan kita memikirkan kejelekan dari pasangan kita. Alkitab menyatakan, yang harus kita pikirkan adalah semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang baik, itu yang kita pikirkan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami perbedaan, lalu bisa menimbulkan masalah, pikirkanlah apa yang baik di dalam pasangan kita. Saya seringkali ketika konflik dengan istri, ketika emosi sudah naik, saya selalu berpikir bahwa istri saya lah yang melahirkan 2 anak saya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat bagaimana proses kelahiran itu.
bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sakit, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang penuh dengan perjuangan. Dan saya selalu ingat itu, sehingga akhirnya saya melihat bahwa apapun yang ada di dalam dirinya, ada yang baik, yang saya bisa pikirkan, dan banyak hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika emosi mulai naik dan saya mulai memikirkan, maka emosi itu ada karena saya melihat bahwa perbedaan itu justru membuat sesuatu yang baik. Dan itu ketika kita lihat sisi baik dari pasangan kita, ya mungkin para ibu berkata, aduh suami saya begini-begini. Pikirkanlah bahwa pasti ada sisi baik dari suami kita. Ya, dan itu yang terus ingat. Ya, ketika kita memikirkan dan melihat sisi yang baik, maka kita bisa menerima pasangan kita apa adanya dengan ucapan syukur. Kalau kita terus melihat sesuatu yang buruk itu terus, maka yang terjadi adalah ya kita nggak bisa bersatu dengan pasangan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi bisa konflik itu semakin besar, dan akhirnya menimbulkan masalah dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah yang kedua, be a good listener. Jadilah pendengar yang baik. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi, menguasai, mengelola perbedaan itu, banyaklah mendengar. Kenapa kita tidak mengerti pasangan kita? Karena kita kurang mendengar. Ketika kita coba untuk mendengar lebih banyak lagi, kita akan mengetahui kenapa pasangan saya punya pikirannya seperti ini. Kita akan melihat bahwa latar belakang kehidupannya yang dulu membuat dia berpikir seperti itu, hanya kita bisa mengerti. Ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat pasangan kita mengambil keputusannya seperti itu. Dan kita mulai bisa mengerti, kita bisa mulai memahami, dan saya percaya kita bisa mulai mengurangi friksi atau gesekan atau konflik di dalam pernikahan kita. Jadi mulailah setiap pembicaraan dimulai dengan cara mendengarkan yang baik. Pembicaraan yang baik, komunikasi yang baik dimulai dengan cara mendengarkan yang baik. Sekilas Bapak Ibu Saudara ya, apakah komunikasi kita seperti ini sekarang? Dua-duanya saling berteriak? Atau satu orang berteriak dan yang lainnya tidak mau mendengar? Seperti ini, nomor 2 dan 3. Atau yang keempat, sudah tidak lagi bisa berkata satu dengan yang lain, sudah mulai menjaga jarak. Yang kelima, bahkan yang keenam sudah tidak peduli. Nah, coba evaluasi sedikit Bapak Ibu Saudara, bagaimana komunikasi Bapak Ibu dengan pasangan kita. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Saya sih berdoa, saya berharap tidak ada satupun dari Bapak Ibu Saudara yang model komunikasinya seperti ini. Tapi seperti ini. Di mana ketika kita komunikasi, kita bisa saling memandang, mungkin minum teh, minum kopi, dan kita bisa berbicara yang baik. Ketika kita berbicara, Bapak Ibu Saudara, sadarilah bahwa kita hanya mengulang apa yang kita ketahui. Tetapi ketika kita mendengar, kita akan belajar sesuatu yang baru. Itu sebabnya bagaimana kita bisa menerima perbedaan, mengatasinya. Ketika kita mulai mendengar, kita akan belajar sesuatu yang baru tentang pasangan kita. Saya tutup dengan kata bijak dari Wayne Dyer, dia katakan, be a good listener. Jadilah pendengar yang baik. It make the person who speaking to you feel loved, cared for, and worthy of being heard. Jadi, itu akan membuat ketika kita jadi pendengar yang baik, itu akan membuat orang yang bicara kepada kita merasa dikasihi, merasa diperhatikan, dan merasa layak untuk didengar. Dan itu sesuatu yang akhirnya membuat kita bisa mengatasi perbedaan yang ada, dan justru kita bisa kelola perbedaan itu untuk kita masuk dalam rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa mengubah kehidupan kita, dan saya percaya Roh Kudus yang akan menolong kita.
Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, thank you Pak Budi Mulyono buat share firman-Nya. Saya percaya ya, tes. Oke. Oke. Suara saya jelas? Jelas ya. Sorry, ini ada gangguan teknis. Ya, thank you Pastor Budi buat share firman-Nya. Kita udah mendengar tentang mengatasi perbedaan. Ya, kita belajar tadi memang kita tuh dari sananya diciptakan berbeda ya. Jadi jangan harap kita akan bisa sama dan kita berpikir semuanya kayaknya baik-baik saja karena memang Tuhan setting kita berbeda. Tapi yang kita harus tahu, Tuhan setting kita berbeda sebetulnya punya tujuan yang baik ya, tujuan yang ilahi. Jadi kita harus tahu memang perbedaan itu memang harus ada. Kalau nggak ada perbedaan itu justru yang aneh, kata Pastor Budi tadi, ya kan? Dan kita tahu tadi juga masalah rentang-rentang waktu, fase-fasenya ada 0 sampai 3 tahun kalau nggak salah tadi ya. Itu masa-masa yang krusial, masa-masa penyesuaian ya. Katanya itu masa-masa bulan madu ya. Nanti udah 3-5 tahun dan seterusnya, nggak tahu tuh bulan A, bulan sabit mungkin gitu ya. Jadi kita harus tahu, makanya keluarga yang baik itu harus terus di maintenance ya, nggak langsung jadi. Kita semakin terus disempurnakan. Seperti Tuhan mengatakan, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita semakin disempurnakan satu dengan yang lain. Itulah keluarga. Dan hari ini kita akan buka sesi tanya jawab buat saudara-saudara. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang di ruang Zoom bisa langsung tanya aja langsung ya. Kalau yang mungkin di Facebook bisa ditulis di kolom komen, nanti kita akan coba tanyakan kepada Pastor Budi Mulyono ya. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan dari rekan-rekan tentang masalah mengatasi keluarga? Saya percaya kalau kita mau bahas ini sebetulnya ini sesuatu yang cukup kompleks ya. Masalah keluarga itu kompleks sekali. Dan kalau mungkin diomong itu sebetulnya nggak ada selesainya. Tapi seringkali kalau ditanya, ada yang punya pertanyaan, semuanya kayaknya baik-baik ya. Jadi gembalanya kayak senang kayaknya, oh keluarganya, anak-anak semua baik-baik ya. Tapi tiba-tiba ada yang konseling, Pak, ini gini, keluarga semuanya. Jadi kadang kita bingung, ini yang benar yang mana gitu kan. Kayaknya nggak ada masalah, tapi ternyata banyak masalah juga. Lah kita semua hari ini ayo kita buka aja. Saudara tanya juga, jangan khawatir, jangan nanti kita pikir, yang tanya si ini nih, si Martin nih, si Martin pasti punya masalah. Belum tentu ya kan. Mungkin kadang ada orang yang tanya itu cuma pengen tahu juga, oke lah, nggak masalah ya. Bukan berarti saudara tanya jangan takut nanti dicap, ini lagi punya masalah keluarganya. No ya, nggak seperti itu. Kita tanya untuk kita juga bisa belajar ya, bisa ngerti ya. Mungkin ada yang mau sharing atau mau tanya, silakan. Saya kasih waktu, mumpung ada pakarnya hari ini, Pak Budi di sini. Silakan kalau ada, langsung saja. Kalau enggak saya tungguin sampai jam 10 ya. Nah, memang mengatasi perbedaan tuh gini, ya. Saya dengan istri saya itu sangat berbeda ya, dari latar belakang keluarga, pola pikir, karakter, wah sangat berbeda. Nah, saya mungkin kasih sedikit masukan di sini ya, untuk kita bisa masuk dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Ada baiknya ya, kalau di sini mungkin udah pada married semua ya, tapi ini juga mungkin buat anak-anak kita juga nantinya. Jadi kalau misalkan lagi pacaran itu bagus untuk mereka saling mengenal satu sama lain ya.
untuk mereka benar-benar bisa ngerti perbedaan dari pasangan mereka. Sehingga minimal kalau mereka punya kesempatan untuk masuk ke jenjang pernikahan, mereka sudah lebih banyak mengenal dulu di masa-masa pranikah itu. Nah, mungkin seperti itu enggak, Pak Budi? Mungkin bisa dilanjut oleh Pastor Budi. Oh iya, saya mungkin bisa kasih pesan sedikit nih buat Bapak Ibu. Kelihatannya ini banyak yang memang sudah berkeluarga dan anaknya sudah mulai masuk ke dalam masa-masa remaja, dewasa, dan seterusnya. Yang saya perhatikan itu adalah bahwa beberapa masalah yang terjadi di dalam ketika saya bimbingan pranikah ataupun konseling pranikah, itu saya melihat bahwa walaupun ini nggak ada data ya, kalau Bapak Ibu Saudara tanya datanya seperti apa Pak, saya nggak punya data, saya hanya kira-kira dari konseling saya, beberapa pasang yang melakukan hubungan seks sebelum menikah, itu biasanya punya latar belakang keluarga, orang tuanya itu bermasalah. Gitu. Jadi ketika saya lihat mereka menjawab pertanyaan, apakah sudah pernah melakukan hubungan seks? Sudah. Nah, lalu berikutnya saya tanya, bagaimana hubungan dengan orang tua? Biasanya mereka akan ngaku bahwa kita punya masalah dengan orang tua. Jadi ini sangat berpengaruh, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kenapa Tuhan berkata kita sebagai orang tua ini harus jadi teladan buat anak-anak, karena ketika kita tidak bisa pelihara hubungan dengan baik dengan anak-anak kita, maka itu sangat mempengaruhi mereka. Ya, walaupun memang itu bukan sesuatu yang pasti yang harus seperti itu. Ada juga yang dia ngaku bahwa hubungan dengan orang tuanya tidak baik, tapi dia tetap bisa jaga kekudusan. Ternyata di antara itu adalah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi yang menyebabkan dia mengalami kekuatan sekalipun latar belakang keluarganya tidak baik. Tapi ya saya pikir daripada kita mengobati kan lebih baik kita mencegah, ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi sebagai orang tua kita berikan saran. Yang kedua adalah Bapak Ibu, saya mau memberikan saran, tolong perhatikan ketika anak kita mulai membangun hubungan yang khusus dengan seseorang dan mereka serius mau masuk dalam pernikahan. Bapak Ibu jangan dilepas begitu saja, tapi lihat waktu mereka marahan gitu. Ya, waktu mereka marahan. Nah, kita bisa melihat, yang saya perhatikan itu kita bisa melihat kondisi yang sebenarnya dari calon mantu atau anak kita itu adalah ketika mereka punya konflik, mereka punya masalah dan mereka menanggapi dengan emosi. Saya selalu mengajarkan begini, kalau masalah sebelum pranikah itu berbeda dengan masalah setelah menikah. Kalau masalah setelah menikah harus dibereskan sampai tuntas supaya pernikahan kita langgeng seumur hidup seperti yang Tuhan mau, tidak terjadi perceraian. Tapi sebelum menikah, masalah atau konflik itu tidak selalu harus diselesaikan. Tapi itu menjadi sebuah penilaian apakah pernikahan ini bisa terjadi. Ya, karena justru saya menghadapi beberapa kali ada pasangan-pasangan yang kurang sehat dan ternyata itu terbukti akhirnya bahkan pernah ada yang cuma tinggal 1 minggu lagi mereka batalin pernikahannya karena hubungan mereka nggak sehat. Kelihatannya dari mana? Waktu mereka menghadapi konflik. Nah, jadi kita sebagai orang tua perannya ada di situ, kita sebagai penasehat, sebagai kanselor ke anak kita. Mama atau papa lihat kamu tuh kalau bertengkar tuh begitu sama pasangan kamu, itu coba dipikirin. Bener nggak kamu bisa hidup bertahan selamanya dalam hidupmu dengan pola yang seperti itu? Biasanya mereka kan menjawab, ini mah biasa mah, gitu. Biasa Pak. Karena mereka berpikir di dalam kerangka mereka cinta mereka masih kuat gitu. Tapi kalau sudah masuk dalam pernikahan kan, ya jujur aja cinta itu kan cuma perasaan, kadang-kadang bisa meluap, kadang-kadang juga bisa hilang. Nah, begitu cintanya hilang, ya udah, akhirnya apa yang terjadi ya sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi sebetulnya kan
pernikahan itu bukan karena perasaan, tapi karena sebuah komitmen yang didasarkan dengan sebuah kepastian bahwa iya, saya bisa hidup dengan orang dengan tipe seperti itu. Nah, itu yang sering saya hadapi. Karena apa? Karena banyak anak-anak muda sikat aja karena memang sudah jatuh cinta. Nah, orang tua disitulah yang punya peranan di dalam menasehati. Itu kira-kira Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Budi untuk masukannya buat kita ya, karena saya pikir memang penting ya, masa-masa pranikah itu mengambil satu peran yang penting untuk kita bisa mempersiapkan satu keluarga yang baik ya. Kalau di masa pranikah aja perbedaan yang ada nggak bisa dihandle, apalagi waktu masuk pernikahan ya. Tapi saya percaya kita bisa belajar sesuatu malam ini ya. Perbedaan itu indah ya. Kalau pelangi semua warnanya merah juga bukan pelangi ya kan. Harus ada hijau, kuning dan sebagainya. Ya. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Pak Hakim mungkin mau tanya, Pak Hakim. Ya, wah, telepon. Belum ya Pak Hakim. Sehat Pak Hakim? Sehat, Pak. Makasih. Puji Tuhan. Ada yang lain mungkin, silakan. Saya kasih waktu. Kalau nggak ada, saya percaya semuanya keluarga sehat-sehat semua, baik-baik ya, puji Tuhan ya. Kita harus tahu bahwa perbedaan itu indah ya. Memang Tuhan ciptakan kita dari sananya itu berbeda, jadi jangan berusaha dengan kekuatan kita untuk menyamakan, karena itu seperti usaha untuk menjaring angin ya. Tapi kita nikmati perbedaan itu ya, seperti tim sepak bola lah ya. Kalau tim sepak bola itu ada kiper, ada back, ada penyerang, semuanya itu punya fungsi masing-masing. Kalau semuanya berfungsi dengan baik, maka saya percaya perbedaan itu akan menjadi sangat indah. Kita sebagai lelaki, kita punya fungsi sebagai kepala keluarga, ya kerja untuk menafkahi keluarga, istri sebagai penopang, tiang doa. Kalau semuanya berfungsi sesuai dengan bagiannya, saya percaya akan luar biasa, ya. Dan penting dalam satu keluarga. Sebentar, ini ada pertanyaan masuk ya. Saya ngomong sampai mana tadi ya, gara-gara ditanya ini malah ngeblank. Jadi dalam satu keluarga kita kadang memang harus kadang suatu kali penting untuk kita tuh duduk ya, suami istri tuh duduk, perlu waktu khusus ya di situ. Tadi yang Pak Budi sampaikan tuh perlu ada komunikasi yang dibangun ya. Jadi kita duduk ya, kita bisa sharing di situ. Seperti Tuhan mengatakan kalau kita mau pergi berperang itu kan kita harus duduk dulu, kita harus planning dulu, kita harus perang seperti apa nih ya, pasukan dikirim berapa, jangan sampai kita udah maju perang malah kalah ya. Jadi kita mungkin bisa duduk di situ, kita saling ngerti nih kekurangan kelebihannya kita apa ya, untuk kita di situ saling menginventarisir lah ya, apa yang tadi dikatakan perbedaan kita itu di mana sih gitu. Karena setiap kita perbedaan itu saya percaya Tuhan ciptakan tuh punya fungsi ya. Kayak saya mungkin orangnya kalau memberinya kuat ya, senang memberi ya. Kalau uang mungkin saya ada kelemahan untuk ngatur uang. Tapi saya lihat istri saya mungkin dia bagus di situ. Nah, dia bisa ngatur uang dengan baik. Sebetulnya ini satu simple, tapi kalau kita nggak selesaikan ini masalah. Karena kalau saya pengennya, pengen kasih aja. Kalau istri saya, jangan dulu. Ini kan kita buat kita anak-anak harus sekolah, harus ini, kita harus atur ya. Sebetulnya tujuannya baik, tapi karena saya orangnya seperti itu dan kita nggak bisa pahami, itu bisa jadi masalah. Tapi kalau kita duduk sama-sama, kita inventarisir tentang pribadi kita masing-masing, artinya kamu bagus juga di situ, saya kelemahannya di situ. Oke, next time kamu yang atur duit aja lah, gitu. Kamu yang pegang duit. Ya, itu pasti akan indah, ya kan? Dan mungkin itu yang saya mau tambahkan. Pastor Budi mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Ini kayaknya semua baik-baik. Nanti saya ada satu pertanyaan ini yang masuk. Jawab pertanyaan dulu aja ya. Pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan seperti ini dari Keke ya, Keke atau Keke ya kalau saya salah menyebutnya. Kalau sudah hilang rasa ya, hilang rasa itu nggak tahu rasa apa gitu ya. Kayak masakan gitu ya ternyata ya, keluarga. Kalau makan bakso rasa garamnya
kurang gampang dikasih garam ya. Ini kalau keluarga udah hilang rasa pada pasangan karena melihat sikap pasangan yang kurang dewasa dan kurang bertanggung jawab dalam mencari nafkah, itu harus gimana? Mungkin simpelnya kalau udah nggak hilang rasa cinta mungkin gitu ya. Silakan Mas. Ya, memang manusia itu hidup dari juga perasaan sih ya. Apalagi biasanya wanita itu lebih kuat perasaannya daripada pria. Tapi yang harus selalu ditekankan adalah cinta itu mempertemukan, tetapi kasih itu yang mempersatukan. Nah, cinta itu perasaan, tapi kasih itu adalah sebuah keputusan. Memang tidak mudah sih untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Ya, di mana mungkin kita tidak puas dengan pasangan kita. Tetapi satu hal adalah bagaimana kita bisa melihat pernikahan kita bukan dari sudut pandang kita sebagai manusia, tapi dari sudut pandang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kebetulan ini dapat buku, kalau Bapak Ibu Saudara mau ya. Ini ada buku The Purpose and Power of Love and Marriage. Ini ditulis oleh Miles Monroe. Dalam salah satu babnya, dia katakan seperti ini. Bagaimana kalau ternyata Tuhan menetapkan bahwa pernikahan kita, tujuan utamanya itu bukan kebahagiaan, tapi kekudusan. Tapi sebuah pembentukan karakter dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kan kita seringkali dengar dari gembala kita, Pak Niko, bahwa kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kita harus punya karakter Kristus. Nah, bagaimana kita bisa dapatkan karakter Kristus itu? Ternyata harus kita akui bahwa kita dapatkan itu di dalam sebuah pernikahan. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di mana itu bisa terjadi? Dalam sebuah pernikahan. Suami menajamkan istri, istri menajamkan suaminya. Nah, ketika kita melihat bahwa tadi disebut rasa itu tidak ada, mungkin cintanya sudah tidak ada, saya melihat bahwa justru di situ adalah sebuah kesempatan di mana kita masuk di dalam rencananya Tuhan untuk membuat kita menjadi sama seperti Kristus. Karena kasih Kristus itu kan bukan kasih perasaan. Bayangkan saudara, kita orang berdosa, orang yang jahat luar biasa, Yesus mati justru waktu kita masih berdosa. Kalau cuma perasaan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Kasih Yesus adalah kasih keputusan. Sekalipun manusia berdosa, saya tetap mau mati. Sekalipun bahkan mereka nanti akan nolak saya akan tetap mati buat mereka. Ya, itu adalah sebuah kasih keputusan. Nah, kasih yang seperti inilah yang harus sebetulnya Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita, kasih keputusan. Ya, saya memang jujur secara pribadi, saya tidak bahagia. Saya kecewa mungkin dengan pasangan. Tapi saya memutuskan, saya mengambil keputusan untuk saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara begini, ketika kita melakukan firman Tuhan, saya percaya Sang Firman itu tidak akan diam. Tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Dan ketika kita mengambil keputusan untuk tetap setia, menerima semuanya itu, walaupun memang sesuatu yang tidak mudah, saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan untuk kita menjalaninya. Yang kedua, saya percaya bahwa Tuhan akan menepati setiap janjinya. Bapak Ibu Saudara ya, kan bukan kebetulan Yesus ada di pernikahan di Kana, di mana anggur sudah habis. Anggur itu berbicara rasa tadi ya. Dia ada di situ, lalu dia membuat sebuah mukjizat, membuat anggur yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Sampai si kepala pesta berkata, aneh ini, kok biasanya yang disediakan setelah mereka mabuk semuanya anggur yang kurang bagus, karena mereka sudah mabuk, sudah tidak lagi merasakan anggur ini bagus atau enak atau tidak. Tapi ini justru yang disediakan di akhir justru yang terbaik. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengizinkan Tuhan ada dalam hidup kita, kita mau melakukan firman Tuhan, sekalipun kita harus bayar harganya,
saya percaya bahwa anggur yang terbaik itulah, berkat yang terbaik itulah yang akan Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya memang dalam pelaksanaannya tidak semudah saya berbicara seperti ini, Bapak Ibu Saudara ya. Penuh dengan doa, air mata, ya semua air mengucur, Bapak Ibu Saudara ya. Air mata, air hidung, air telinga, semua mengucur. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ketika kita setia dalam proses dengan Tuhan, maka kita akan melihat hasilnya baik. Jadi pandanglah pernikahan kita dari sisi kekekalan, bahwa kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam kekekalan melalui pernikahan itu. Kebahagiaan adalah bonus yang Tuhan beri ketika kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu mungkin Pak Rudi yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi kasih itu keputusan ya. Memang nggak semudah yang dibayangkan. Tapi saya percaya tadi seperti Pak Budi sampaikan bahwa dasar untuk kita mengasihi adalah kita harus punya kasih dari Tuhan ya. Waktu kita punya keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita ya mengasihi pasangan kita apapun keadaan pasangan kita. Jadi penting sekali untuk setiap keluarga itu memang punya keintiman sama Tuhan, punya hubungan yang intim sama Tuhan, karena kekuatan kita di situ. Kalau kita manusia pasti punya ego masing-masing, punya kelemahan ya. Tapi biarlah kita minta kasih Tuhan itu terus memenuhi setiap kita ya, kasih yang tanpa batas itu. Si Tuhan. Ada satu pertanyaan lagi Pak Budi. Ini bagaimana menanganin suami yang suka berjudi katanya? Bagaimana menangani suami yang suka berjudi? Ini sebetulnya kan secara umum bagaimana menangani kebiasaan buruk dari pasangan kita. Ya. Yang pertama adalah mungkin harus diingat bahwa apakah waktu menikah dulu kita ini sudah tahu kebiasaan buruk dari pasangan kita. Dan itu yang terus kita lakukan di dalam gereja untuk menangani pasangan-pasangan yang mau nikah. Saya coba bongkar kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam kehidupan mereka ya. Sehingga masuk dalam pernikahan itu bukan sesuatu yang harusnya jadi konflik. Mereka harus tahu sebelumnya, dan ketika tahu harus bisa berani ngambil keputusan. Jadi kalau misalnya sudah tahu dan kemudian tetap menikah juga, ya itu adalah sebuah resiko yang harus dihadapi. Tapi kalau dulu nggak tahu, ya sangat disayangkan. Tapi ya mungkin kalau banyak orang menikah tidak terlalu mengenal pasangannya ya. Ada beberapa yang kasus-kasus tertentu yang ya sudahlah menikah aja gitu loh. Nah, ini adalah sebuah hal yang sebetulnya sangat riskan, sehingga masuk dalam pernikahan kita menghadapi bahwa ternyata pasangan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika kita menghadapi seperti itu, ya itulah sebuah resiko di dalam pernikahan. Ini bukan soal judi saja, tetapi ini juga soal hal-hal yang lain, banyak kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang pertama adalah yang harus kita mengerti bahwa jangankan mengubah orang lain, mengubah diri sendiri saja bukan sesuatu yang mudah. Jadi perlu waktu, perlu proses, perlu daya tahan, disitulah. Itu sebabnya saya bersyukur sekali kalau di gereja kita ini selalu ditekankan soal intim sama Tuhan, intim sama Tuhan. Kenapa? Karena setiap segala sesuatu itu butuh waktu, butuh proses, dan butuh kekuatan untuk menjalani proses itu. Dari mana kita bisa punya kekuatannya ketika kita intim sama Tuhan? Yang kedua adalah jangan pernah menyerah, Bapak Ibu, ketika pasangan kita punya kebiasaan buruk. Jangan pernah menyerah. Terus kita bawa dalam doa, bahkan kalau perlu ya kita berdoa puasa. Ya. Lalu yang ketiga, saya sih sarankan ketemulah dengan konselor pernikahan atau dengan hamba-hamba Tuhan yang memang bisa menangani itu, dan Bapak Ibu Saudara percaya
dan diselesaikan dengan baik. Coba ketika kita punya komunikasi yang baik, kita bicarakan. Ya, kita bicarakan dengan baik-baik tanpa perlu seperti yang marah gitu ya. Kita coba pikirkan, ya contohnya judi itu sesuatu yang apa gunanya sih? Nggak ada orang kaya dan bahagia dan hidup damai dari judi. Mungkin ada orang yang bisa jadi kaya, bandar bisa jadi kaya karena judi. Tapi apakah hidupnya damai? Kan tidak. Jadi sesuatu yang bisa kita bicarakan dengan baik. Nah, kalau sudah pembicaranya ini mentok, ya kita membutuhkan konselor, kita membutuhkan pertolongan dari pihak luar. Begitu sih. Oke, Pak Budi. Tadi ada juga yang tanya tentang bagaimana kalau istrinya senang marah-marah, ya mungkin sama aja tadi ya, tentang kebiasaan buruk ya, kurang lebih sama ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya pikir sudah tercover semuanya ya. Kalau mungkin ada yang mau tanya lagi, saya kasih satu lagi pertanyaan. Mungkin Pak Rudi ada sedikit tambahan, boleh? Boleh, silakan. Biasanya begini Bapak Ibu, satu masalah itu tidak berdiri sendiri, tapi ada hal-hal lain yang mendukung. Contoh misalnya, kenapa suami ada yang nggak suka pulang ke rumah misalnya, dan dia judi. Sebetulnya mungkin ada sesuatu yang dia merasa, daripada saya pulang ke rumah, saya ketemu sama istri begini-begini, dan akhirnya dia milih untuk hal yang lain. Jadi sebuah masalah itu tidak hanya satu masalah, itu pasti ada yang lain. Nah, mungkin juga sebagai istri ya yang yang tadi suaminya itu judi, kita evaluasi, atau sebagai suami yang istrinya marah-marah, juga kita evaluasi diri kita sendiri juga, apa yang menyebabkan itu bisa terjadi. Nah, ketika kita melihat mungkin memang sikap kita kurang bagus ya sebagai suami sehingga istri marah-marah, atau kita sebagai istri tidak bisa menyediakan rumah sebagai home ya, sehingga suami pulang ke rumah dan memilih pulang ke rumah gitu ya. Nah, itu sesuatu yang kita bisa ketemukan ketika kita mulai mengevaluasi hidup kita, atau kita mulai ketemu sama konselor-konselor untuk bisa menemukan akar permasalahannya. Jadi akar permasalahannya biasanya banyak ketidakpuasan gitu. Jadi seorang yang tidak puas harusnya dia menyadari bahwa dia harusnya bisa terima pasangannya apa adanya. Nah, yang pasangannya harusnya bisa memperbaiki diri supaya ini tidak terus berlanjut seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Rudi. Ini di chatting ada yang bertanya, kalau menangani istri yang lagi ngomel-ngomel, lagi datang bulan, ya itulah perbedaan. Mungkin kita suami belum pernah mengalami datang bulan sebenarnya. Mungkin harus nanya nih sama yang wanita, gimana sih kalau datang bulan? Yang saya tahu itu, kata istri saya, badan itu nggak enak, kepala cenut-cenut, kemudian mual, terus sakit, bahkan ada beberapa wanita yang sangat parah sampai sampai bisa pingsan dan seterusnya ketika datang bulan. Nah, ya ini memang fenomena yang hanya dialami oleh wanita sih. Ya, kita nggak pernah ngalami pria. Itu sebabnya ini perbedaan yang harus kita terima. Dan ketika istri nggak enak badan, ya biasanya keluar dengan omelan-omelan seperti itu. Nah, sebagai suami, salah satunya adalah, saya minta maaf sebelumnya pakai istilah ini, kita harus bisa jadi tempat sampah. Ya, kita terima aja udah, dengerin, terima, dan kalau datang bulannya udah selesai, pasti tidak akan seperti itu lagi. Nah, tapi Pak, kalau dia sudah nggak datang bulan sih Pak, tapi ngomel terus, ya itu mah karakter, berarti karakternya itu yang harus diperbaiki ya. Nah, tapi kalau lagi datang bulan, ya kita harus sadar bahwa itu sesuatu yang sangat tidak enak. Ya, kita terimalah, mungkinnya diomelin apa.
Mungkin waktu ngomelnya jangan terlalu didengar, hati kita tetap jaga hati, sehingga kita bisa melalui semua itu. Toh datang bulan biasanya cuma sehari ya, ibu-ibu ya, sehari 2 hari, ya sudah, sehari 2 hari, 28 hari yang berikutnya kan istri kita baik. Pikirkanlah yang baik gitu ya. Itu loh Pak Rudi. Amin ya, pikirkan yang baik ya. Jadi kalau lagi istri marah-marah, mikir aja makan spaghetti lah, jalan-jalan ke luar negeri ya. Puji Tuhan, thank you Pastor Budi ya buat share firman-Nya, biar setiap kita diberkati, keluarga-keluarga juga boleh terus belajar ya untuk kita semakin disempurnakan ya. Saya mau menyapa dulu dari rekan-rekan yang bergabung di Facebook. Ada Cynthia, ada Edi Lokmana, ada Fani, ada Hianyo, Siana, dan Miwan, dan sebagainya ya. Shalom yang di Facebook. Kita akan doakan juga nanti, ada pokok-pokok doa yang masuk untuk Tante Lili yang sempat muntah ya, ada BAB keluar darah. Kita berdoa biar semuanya baik ya, tetap sehat, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan ya. Buat Tante Lili terus percaya, terus semangat, jangan takut ya. Untuk Fani juga minta didoakan untuk keluarganya, untuk pemulihan ekonominya, untuk suaminya supaya dapat pekerjaan ya. Kita akan berdoa. Belum nanti kita akan tutup. Saya mau tanya dulu, ada yang udah ikut ibadah onsite di sini, boleh angkat tangannya? Udah ikut ibadah onsite ya, udah, artinya ibadah di gereja gitu. Ada beberapa ya. Ya, ini di Aruna kita juga mau buka ibadah yang ketiga dan keempat di bulan Juni ya. Doakan biar semuanya bisa berjalan lancar, juga ada cabang-cabang yang lain yang ditambahkan jam ibadahnya juga ya. Kita terus dukung biar semuanya dalam penyertaan perlindungan Tuhan ya, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Percaya aja ya. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami mau sepakat berdoa saat ini untuk Tante Lili Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus saat ini menjamah Tante Lili dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami perkatakan di dalam nama Yesus,
Saat ini Tante Lili sehat, sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit Tuhan kami halau dalam nama Yesus. Apapun yang ada dalam tubuhnya, baik yang ada di bagian dalam maupun di luar Tuhan, semua sehat, semuanya sehat Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas Tante Lili. Buat Tante Lili percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan ada bersama dengan dia, dan tidak ada yang mustahil. Kami perkatakan dalam nama Yesus, kuasa pilu darah Yesus mengalir saat ini atas Tante Lili. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, sepakat untuk Fani Tuhan, untuk keluarganya, untuk ekonominya Tuhan, untuk suaminya. Tuhan yang pimpin, biarlah Tuhan yang buka jalan buat Fani boleh melihat seperti Engkau melihat, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga anakmu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang pimpin untuk kedepannya, untuk apapun yang terjadi, kami percaya semua dalam penyertaan Tuhan, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap anak-anakmu yang boleh terlibat dalam acara Fellowship Satu Jiwa malam ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga berlimpah-limpah. Apapun keadaan setiap keluarga tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi senantiasa. Terima kasih Bapa, untuk hamba-Mu juga Pastor Budi. Tuhan memberkati terus hamba-Mu, pakai terus Tuhan dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam apapun yang dia lakukan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat berhasil, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Berkati juga untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk Pak Niko, untuk setiap wakil yang ada, juga untuk keluarga besar dari Bu Lelen Tuhan, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih buat bangsa ini. Kalau kami mendengar Tuhan besok ada demo di Kota Bandung besar-besaran, kami berdoa, kami mengangkat tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu atas kota ini Tuhan. Kami berkatakan damailah Kota Bandung dalam nama Yesus. Biarlah malaikat Tuhan berjaga-jaga senantiasa, dan dijauhkan dari anarkis, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari kerusuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini, dan kami akan angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, thank you Pastor Budi, Cilelen, semua rekan-rekan, Tante Lili, sehat selalu, Pak Hakim, ya. Pak Gus, Malam semua. God bless semuanya, thank you ya, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan. God bless you all. Memberkati. Bless you. Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Tuhan berkati. Budi. Yulia, God bless. Izin pamit ya. God bless kok, thank you ya. Sama-sama. Ibu Heni, God bless Bu Heni. Pak Lukman, gimana? Shalom. Shalom. God bless ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai ketemu ya minggu depan. Tetap semangat. God bless you semuanya. Tuhan berkati.